Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita jumpa lagi dalam renungan GKSBS Klasis Tulang Bawang Barat. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau memperkenankan kami untuk menikmati hari yang baru, dan juga untuk menikmati firman-Mu dalam renungan pada hari ini. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dapat kita baca dalam Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 24. Dan natsnya adalah ayat yang ke-23 yang demikian bunyinya. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang hidup di muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Yang luput hanya Nuh dan semua yang bersama dia dalam bahtera itu. Dari nats ini, renungan kita beri tema pemusnahan versus penyelamatan. Ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi pada zaman Nuh, keturunan Adam yang ke-9 ini, Tuhan melihat begitu besarnya kejahatan manusia. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Karena itu Tuhan menyesal telah menjadikan manusia di bumi dan menjadikan pilu hatinya. Bumi sudah rusak dan penuh dengan kekerasan. Tuhan berniat memusnahkan manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi dengan air bah. Namun masih ada setitik harapan, secercah harapan. Ternyata masih ada satu orang yang berkenan di hadapan Allah. Dia hidup benar dan tidak bercela di hadapan Allah serta hidup bergaul dengan Allah. Orang tersebut adalah Nuh. Nuh mendapat perintah Tuhan agar membuat bahtera yang besar dengan petunjuk-petunjuk yang sangat detail untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya serta menyelamatkan segala jenis binatang sesuai dengan ketetapan Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Nuh agar Nuh masuk ke dalam bahtera itu, Nuh dan seisi rumahnya, yaitu istri dan ketiga anaknya Sem, Ham, dan Yafet, serta 3 menantunya. Juga segala jenis binatang, masing-masing 1 pasang, ada yang 7 pasang. Nuh percaya akan firman Tuhan tersebut dan melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Pada tanggal 17 bulan 2 dalam usianya yang ke-600 tahun, masuklah Nuh dan keluarganya ke dalam bahtera bersama berbagai jenis binatang, dan pada hari itu juga turunlah
hujan deras sampai 40 hari 40 malam. Maka air meliputi seluruh bumi, sehingga musnahlah seluruh umat manusia yang ada di bumi pada waktu itu. Dan hanya segelintir orang saja, yakni 8 orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita tahu di sini Tuhan Allah sama sekali tidak mau berkompromi dengan dosa dan ketidaktaatan. Tuhan adalah Tuhan yang adil, benar, dan konsekuen. Tuhan merelakan hampir semua orang di muka bumi musnah, binasa pada waktu itu. Namun di sisi lain, Tuhan juga mau menyelamatkan yang benar dan taat di pemandangannya, meskipun hanya 8 orang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bahtera Nuh adalah gambaran penyelamatan umat manusia di muka bumi ini melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sangat membenci dosa dan tidak mau berkompromi dengan dosa. Semua orang berdosa harus dimusnahkan dalam kematian kekal. Akan tetapi karena begitu besarnya kasih Allah kepada umat manusia, maka Tuhan Allah Bapa merelakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menanggung segala dosa dan hukuman dosa atas seluruh umat manusia. Maka semua orang yang percaya kepadanya diampuni dosanya dan tidak dihukum dalam kekekalan. Oleh sebab itu, marilah kita mau sungguh-sungguh percaya dan mau masuk ke dalam bahtera keselamatan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang telah memperoleh kasih karunia keselamatan dalam Kristus, marilah sungguh-sungguh mensyukuri keselamatan itu dengan hidup membenci dosa dan tidak berkompromi dengan dosa, melainkan kita hidup dalam hidup yang benar dan taat kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita, Tuhan yang tidak menghukum kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu. Roh Kudus, bekerjalah di dalam hati kami, agar kami dapat menerima dan menerapkan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua.